Shalom, berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb di dalam Nada dan Firman. Pagi ini saya mau mengantar saudara dalam sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Sembah hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Ku sembah padamu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain kasih-Mu Tuhan. Jauh lebih tinggi gunung. Ku sembah padamu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain kasih-Mu Tuhan. Jauh lebih tinggi gunung. Hanya dalam nama Yesus kita akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Tuhan, hanya dalam nama Yesus kita akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Saudara, hanya dalam nama Yesus Anda dan saya diselamatkan. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya antar Anda lagi untuk sharing firman Tuhan. Saya masih di dalam kitab Roma. Kalau kemarin kita membahas Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23-24, hari ini saya mau membawa saudara untuk memahami Roma pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan bagi kita, saudara? Roma 4 ayatnya yang keempat dan ayat 5 katakan demikian. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik. Bagian ini sangat menarik bagi kita, bagaimana Rasul Paulus dengan jelas memberi ketegasan kepada kita ya. Beberapa hari ini saya membawa kita untuk memahami surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Paulus membawa jemaat Roma dalam pemahaman-pemahaman yang sudah dirusak oleh pandangan-pandangan Yudaisme, termasuk orang bisa diselamatkan dengan perbuatan. Karena itu lalu
pasal 1 ayatnya yang ke-7, 6 dan 7 itu tidak ada orang. Allah bisa memberi keselamatan kalau memang ada orang yang mau bisa ke surga dengan perbuatannya, tetapi dia harus sempurna. Tidak boleh ada salah, tidak boleh ada yang tidak benar, semua harus benar. Nah, kondisi kita dan Allah memperlihatkan, Rasul Paulus mencatat ini bahwa Allah memperlihatkan kita apa? Dia menulis dari kitab Mazmur, dia mengangkat dari kitab Mazmur bahwa nggak ada yang benar, nggak ada yang baik, tidak ada orang yang manusia sudah berdosa dengan segala macam kondisi yang ada. Sampai di sini dia menjelaskan kepada kita di Roma pasal 4 bahwa kalau ada orang yang bekerja, ini benarnya. Jadi untuk merubah konsep berpikir saudara dan saya bahwa kalau orang bekerja, hasil pekerjaan itu disebut upah. Upah itu adalah hak saudara. Jadi kalau Anda bekerja, Anda menuntut hak saudara di surga. Jadi Anda bisa menuntut Tuhan, Tuhan aku udah bekerja makanya aku berhak ke surga. Tidak bisa demikian saudara. Tidak semudah itu. Pemahaman kita yang keliru seringkali, kita tidak mau melihat prinsip Alkitab, kita tidak mau membaca berita teks yang sebenarnya, sehingga kadang-kala kita menafsirkan berita teks itu sesuai dengan konsep berpikir kita yang keliru. Itu sebabnya seringkali kita salah dalam pemahaman-pemahaman bahwa Tuhan bilang kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saudara, kalau Anda bekerja, iya kan, hari-hari kita bekerja kan kita menuntut hak kita. Surga bukan adalah hak saudara. Anda tidak berhak menuntut Allah untuk memperoleh surga. Kenapa? Karena surga itu adalah hadiah. Surga itu adalah pemberian Allah. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah hadiah. Surga adalah hidup kekal yang Allah anugerahkan, yang Allah sediakan, yang Allah hadiahkan bagi siapa saja yang mau percaya. Itu sebabnya Anda tidak bisa dapat menuntut Allah untuk memberikan hidup kekal kepada saudara karena saudara sudah berbuat baik. Tidak. Kalau Anda berbuat, Allah akan memperhitungkan perbuatanmu sebagai hak yang benar-benar. Itulah yang namanya keadilan. Keadilan adalah ketika orang berbuat, dia mendapatkan haknya. Kalau Anda sudah berbuat baik dan Anda tidak mendapatkan hak saudara dalam hal perbuatan baik sebagai upah, Allah salah di sini. Tapi Tuhan bilang Allah akan memperhitungkan setiap orang menurut perbuatannya. Apapun yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan hak. Tetapi untuk berbicara kepada hidup kekal, itu sorry. Hidup kekal bukan hak kita. Hidup kekal itu adalah hadiah. Hidup kekal itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita udah lihat kemarin di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Bahwa tidak ada, kita semua telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah datang dengan hadiah. Allah menawarkan hadiah. Hadiah Allah apa? Hidup kekal. Di mana Anda percaya dan menerima Yesus. Anda menerima tawaran Allah. Hadiah yang dari Allah, hidup kekal di dalam Kristus Yesus yang sudah memberi pengampunan, jaminan kepastian keselamatan bagi saudara. Anda menerimanya, Anda mendapatkan hadiah hidup kekal. Sehingga apa? Kita tidak bisa menyombongkan diri. Lalu kita sudah melihat di awalnya saya katakan bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayat 89, orang diselamatkan itu hanya karena anugerah saja. Sebab karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pemberianmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ini kondisi kita. Allah memberikan hadiah hidup kekal secara cuma-cuma bagi orang yang percaya. Karena itu apa? Bagi orang yang tidak percaya. Nih, Roma pasal 4 ayat 5 bilang, tetapi kalau ada orang yang tidak percaya, tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, menjadi kebenaran. Jadi saudara, walaupun Anda tidak berbuat baik tapi Anda percaya, ingat apa yang dikatakan di sini. Ikutip apa yang terjadi di atas kayu salib. Yang terjadi di atas kayu salib, ada dua penjahat tergantung bersama dengan Yesus kiri kanannya. Ada satu yang dua-dua mengolok-olok Tuhan, tapi dengan satu berita, satu perkataan yang agung, satu perkataan yang membuat satu orang yang berdosa menyadari dirinya. Perkataan Yesus, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat dia mendengar perkataan pengampunan dari Yesus, dia datang kepada Yesus mengakui dosanya dengan menegur temannya.
Inilah orang durhaka. Dia tegur dosanya, tegur temannya, dan dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia datang kepada Yesus dan meminta jalannya untuk supaya dia bisa dapat pergi ke surga. Yesus menjamin hari ini juga engkau akan ada dengan aku di Firdaus. Ini jaminan. Hal yang sama, jaminan yang sama yang dilakukan oleh Yesus kepada orang durhaka, jaminan yang sama akan diberikan kepada saudara dan saya. Hari ini Anda percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda dianugerahkan hadiah hidup kekal dari Allah. Karena itu jangan tunggu lama. Jangan tunggu lama lagi. Lagu tadi katakan, jangan tunggu lama lagi, hari ini terima Yesus di hatimu supaya engkau memperoleh jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu dengan saya besok pagi.